saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus ya. Puji syukur hari ini Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025 kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama dalam kesatuan hati di ibadah doa fajar melalui Zoom ini ya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Semangat pagi, salam penuaian, salam terobosan. Sebelum memulai firman Tuhan, kami rindu untuk menyanyikan satu pujian terlebih dahulu ya, untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilanglah jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku jatuh asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Benar ya teman-teman saudara-saudaraku, firman Tuhan adalah pelita terang bagi setiap kaki kita. Kita percaya melalui mendengar firman Tuhan, hidup kita selalu dituntun di dalam kebenaran Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini mari kita merendahkan hati kita untuk sama-sama belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Renungan firman Tuhan pagi ini saya ambil dari ayat Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan ya di sini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini yang mau saya titik beratkan, yang kita garis bawahi adalah tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita tahu sepanjang bulan ini kita belajar bagaimana kita memiliki hidup kepribadian yang kuat dan tangguh ya teman-teman. Dan saya rindu sekali sepanjang bulan ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan tentang doa. Kenapa? Karena doa adalah salah satu kekuatan senjata kita untuk kita tetap berdiri kuat dan tangguh dalam menghadapi situasi kehidupan sehari-hari ya. Kali ini saya rindu sekali men-sharingkan firman Tuhan dengan tema Mezbah Doa Keluarga. Sama-sama katakan Mezbah Doa Keluarga. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar
tentang pentingnya mesbah di dalam keluarga. Sebelumnya, apa itu mesbah keluarga? Mesbah keluarga adalah tempat keluarga mempersembahkan hati mereka kepada Tuhan setiap hari di dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama. Bicara mengenai mesbah keluarga, berarti kita bicara mengenai anggota keluarga ya, saudara-saudaraku ya. Saudara pada dasarnya siapapun dalam rumah tangga, baik itu ayah, baik pun itu ibu maupun anak, kita sama-sama berkumpul untuk dalam kesatuan hati di dalam doa dan pujian penyembahan. Kita tahu bahwasanya ya saudara, berkat Tuhan itu pasti turun terutama justru kepada keluarga demi keluarga ya. Maka dari itu kita penting sekali untuk menjaga keluarga kita secara rohani. Dan sebaiknya itu kita lakukan secara konsisten supaya hidup kita benar-benar kuat dan tangguh di dalam Kristus. Dengan mesbah keluarga sebetulnya kita sedang melatih kebiasaan, melatih ibadah yang kita lakukan dalam skala terkecil, yaitu dengan keluarga kita, saudara-saudaraku. Seperti kami juga di sini belajar membiasakan diri melakukan mesbah keluarga nih teman-teman. Ini kami lakukan semenjak anak-anak kami masih kecil waktu kami di Indonesia. Kami melakukan mesbah keluarga setiap hari. Kadang dalam jam 9 malam sebelum anak-anak tidur kami lakukan. Kami ajarkan anak-anak untuk mesbah doa, pujian, bahkan penyembahan. Sampai saat ini pun kami masih tetap belajar, taat dan setia untuk melakukannya. Kita percaya karena dengan adanya mesbah keluarga ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di setiap keluarga demi keluarga. Kami percaya sampai kami ada pun di Amerika ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang selalu menyertai kami, seisi keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali ke mesbah ya. Mesbah itu identik dengan korban persembahan pastinya. Artinya mesbah yang kita persembahkan itu tidak boleh kosong. Dalam mesbah harus ada korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan tentunya. Nah, apa saja sih sebagai korban persembahan kita dalam mesbah keluarga? Yuk mari kita lihat di dalam Alkitab yang mencatat beberapa korban yang bisa kita persembahkan waktu kita melakukan mesbah keluarga. Mari kita baca di dalam ayat firman Tuhan di Mazmur 51 ayatnya yang ke-19. Baik. Mazmur 51 ayatnya yang ke-19 akan saya bacakan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Haleluya. Di dalam Mazmur 51 ayat 19 mengatakan demikian, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jadi yang pertama sebagai persembahan kita kepada Tuhan dalam mesbah keluarga yaitu jiwa yang hancur, saudara-saudaraku. Jiwa yang hancur bicara mengenai mau menyerahkan hati kita, kehendak kita kepada kehendak Allah. Menaruh kehendak Allah di atas kehendak kita tentunya. Nah, jadi harus ada respon. Yang pertama adalah kita mau menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Allah maupun ikut apa yang jadi rencana Tuhan. Yang kedua yang kita lihat di dalam Mazmur tadi sebagai persembahan kita yang hidup di dalam mesbah keluarga yaitu hati yang patah dan hati yang remuk. Kitab Mazmur juga mengatakan hati yang patah dan remuk tadi ya. Hati yang patah dan remuk itu bicara mengenai kerendahan hati. Bicara mengenai kerendahan hati. Datang di hadapan Tuhan, kita harus membawa rendah hati yang penuh pertobatan ya teman-teman. Hati yang patah dan remuk bicara mengenai datang dengan kerendahan hati, siap untuk melakukan buah-buah pertobatan.
Yang ketiga, yang pertama tadi kita ingat jiwa yang hancur. Yang kedua, hati yang patah dan hati yang remuk. Dan yang ketiga adalah, mari kita buka di kitab Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Kitab Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Demikian saya akan bacakan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Baik, di sini berarti yang ketiga yang kita mau korban persembahan kita kepada Tuhan di saat kita mezbah keluarga, yaitu korban ucapan syukur ya teman-teman. Tentu ucapan syukur yang kita naikkan bukan saja di saat kita dalam keadaan baik-baik saja nih, dalam keadaan happy, tetapi waktu kita mungkin mengalami suatu masalah ya, waktu mengalami jalan buntu mungkin, waktu mengalami masalah ekonomi mungkin, atau masalah-masalah yang lain teman-teman ya. Kita datang sama Tuhan, bawalah korban ucapan syukur kita. Kita bilang, Tuhan, sekalipun keadaanku tidak baik-baik aja, tetapi aku mau melepaskan ucapan syukurku kepadamu, sebab Engkau Allah yang baik. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita mau tetap bersyukur, punya hati yang lapar, punya hati yang rela Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita bangun mezbah keluarga di setiap keluarga kita masing-masing ya saudara-saudaraku. Karena kita percaya ada tujuan, ada manfaat yang kita terima, yang kita dapat apabila kita membangun suatu mezbah dalam keluarga. Ingat, mezbah keluarga adalah benteng utama, kekuatan utama supaya kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Kita terlepas dari segala cobaan apapun masalah hidup ini ya. Berikut ini adalah manfaat membangun mezbah keluarga nih teman-teman. Waktu khusus untuk kita berdoa, membaca firman Tuhan, dan bersekutu bersama Tuhan di dalam lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Berarti apabila kita membangun satu kesatuan, membentuk dalam mezbah keluarga, kita percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah setiap mezbah, setiap ibadah yang kita lakukan, yaitu konteks dalam keluarga ya. Kita bisa lihat di situ di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya ulangi lagi di Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mezbah keluarga menjadikan Tuhan sebagai pusat dan kepala dalam rumah tangga kita. Ketika kita berkumpul untuk menyembah dan berdoa bersama, kita percaya hadirat Tuhan akan dinyatakan, dan rumah menjadi tempat yang diberkati. Rumah menjadi lebih baik. Ada perubahan, ada kuasa yang akan disertai Tuhan dalam setiap keluarga kita. Ada, katakan amin. Kita percaya kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Yang kedua, di dalam kita melakukan mezbah doa keluarga, itu bisa membuat kita menumbuhkan iman. Yang kedua, menumbuhkan iman dan rohani anggota keluarga. Nih teman-teman, menumbuhkan iman dan rohani anggota keluarga. Mezbah keluarga adalah pastinya tempat pertumbuhan rohani ya, melalui doa pujian, membaca firman. Setiap anggota keluarga termasuk anak-anak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan tentunya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga ya. Nah, di sini sangat penting sekali kenapa kita harus berdoa, yang saya katakan tadi, bisa membentuk benteng pertahanan ya. Karena yang ketiga, kita dalam perlindungan rohani dan dari serangan iblis teman-teman. Perlindungan rohani dari serangan iblis. Hari-hari ini kita lihat nih,
Dunia sedang tidak baik-baik saja ya. Di hari kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, iblis dengan gencarnya ingin menghancurkan keluarga demi keluarga. Banyak keluarga demi keluarga yang digoncangkan dengan berbagai masalah. Perpecahan dalam keluarga itu pasti sering terjadi. Kita lihat di media sosial, mungkin kita lihat banyak perpecahan di tengah-tengah keluarga. Karena yang saya katakan tadi, di saat hari-hari mau kedatangan Tuhan ini, iblis itu sangat benar-benar seorang pendusta ya. Dia memberikan suatu goncangan berbagai masalah dalam keluarga kita, supaya perpecahan demi perpecahan sering terjadi di tengah-tengah keluarga. Hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri sering kita temui ya. Istri dengan suami, antara anak mungkin dengan orang tua. Iblis mau menghancurkan dan memecah belah keharmonisan setiap keluarga nih teman-teman. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah yuk tembok benteng pertahanan di tengah-tengah keluarga. Dengan membangun mezbah keluarga, saya percaya karena dengan mezbah keluarga menjanjikan benteng rohani yang kuat, supaya kita hidup tangguh dan kuat di dalam Kristus. Doa bersama membangun pelindungan terhadap godaan, pencobaan, dan serangan iblis yang ingin menghancurkan keluarga. Kita buka di dalam Markus 14 ayatnya yang ke-38. Markus 14 ayatnya yang ke-38. Di sini dikatakan firman Tuhan yang harus kita renungkan, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, kita tahu karena daging kita lemah dan roh kita penurut. Oleh karena itu Tuhan menghendaki kita selalu berjaga-jaga senantiasa, supaya setiap kita jangan jatuh di dalam pencobaan. Haleluya. Yang keempat, kita bisa menguatkan hubungan dan kesatuan keluarga nih saudara-saudaraku. Dalam keluarga terjadi adanya komunikasi hati yang mendalam antara anggota keluarga, bisa mempererat kasih, bisa mempererat pengampunan, dan bisa mempererat kesatuan yang sejati ya. Nah, ini yang paling penting juga di dalam mezbah keluarga ya saudara-saudaraku. Yang kelima, menjadi teladan dan warisan iman bagi anak-anak kita. Ingat, menjadi ahli waris iman bagi anak-anak. Apabila kita membiasakan diri untuk bertekun dan konsisten melakukan mezbah doa di tengah-tengah keluarga bersama dengan anak-anak, kita percaya kita ini bisa mewariskan iman tersebut kepada generasi anak-anak kita ya. Karena anak-anak kita itu dibesarkan dalam suasana mezbah keluarga, akan memiliki dasar iman yang kuat. Mereka belajar untuk mengandalkan Tuhan sejak dini. Di Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Yang terakhir, membawa damai dan sukacita di dalam rumah ya. Saat keluarga berserah dan berdoa bersama Tuhan, memberikan damai sejahtera yang melampaui akal, rumah tangga menjadi tempat yang penuh kasih. Bisa kita keluar dari setiap konflik ya. Karena kita percaya pada saat ada kesatuan hati, pada saat kita melakukan mezbah, kita percaya di situ ada damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah keluarga. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini yang singkat ini. Kita percaya yang saya katakan tadi, di dalam mezbah keluarga ada kuasa, ada doa yang kita berikan kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan yang memberikan anugerah kepada setiap kita. Yuk dari sekarang kita coba biasakan membangun mezbah keluarga di tengah-tengah kita, supaya benteng keluarga kita, pertahanan kita kuat dan tangguh, supaya kita bisa menghadapi kehidupan sehari-hari yang semakin tidak baik-baik saja. Demikian firman Tuhan.
Sebelum kita tutup dengan doa, kita nyanyikan pujian buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku, Bapa. Bapa, yes. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami yang belajar merendahkan diri Bapa untuk konsisten membangun mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami percaya Bapa, dengan mesbah keluarga kami bisa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami percaya 1-2 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau akan hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Dan Kau akan pulihkan setiap masalah demi masalah di dalam hidup keluarga kami Tuhan. Karena kami percaya ada suatu kuasa-Mu yang Kau nyatakan
di mana kami membangun kesatuan hati di dalam doa di tengah-tengah keluarga Tuhan. Kau yang akan pulihkan keluarga demi keluarga Tuhan, hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara istri dengan suami, baik anak dengan orang tuanya Tuhan. Kami percaya ada kesatuan hati di tengah-tengah keluarga apabila Tuhan ada di tengah-tengah dan menghadirkan kuasa di dalam doa dan pujian dan penyembahan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap hidup masalah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya ada jalan keluar dari setiap masalah-masalah kami Tuhan. Dan Kau akan membukakan jalan itu Tuhan. Dan kuasa mujizat-Mu akan Kau nyatakan dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, ada kesembuhan bagi kami orang-orang yang sedang mengalami sakit Tuhan. Dengan kuasa bilur-bilur darah anak Yesus Kristus Tuhan, yang akan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang mengangkat bagi setiap orang-orang yang mempunyai masalah beban Tuhan di tengah-tengah keluarga. Engkau yang pulihkan, Engkau yang sanggup menyembuhkan orang-orang yang terluka Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ajari kami untuk kami tetap kuat dan tangguh Tuhan di dalam Kristus Tuhan, yang menuntun kami di dalam doa dan pujian dan penyembahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan pujian ini sebagai persembahan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Engkau Bapa. Mari yang sama-sama sudah mendengarkan firman kebenaran di pagi hari ini, kita katakan amin 3 kali. Amin, amin.